Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera kepada kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Kita akan bersama-sama belajar tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Pada hari ini bacaan kita sampai pada Mazmur 87 ayat 5 sampai 7. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana, Selah. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalammu. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, nilai kota. Observasinya dalam bacaan ini yaitu latar belakang dari kota Sion, ya, perayaan kota Yerusalem atau Sion sebagai kota suci dan pusat dunia, tempat Tuhan menempatkan hukum-hukumnya. Interpretasinya, bagaimanakah kita harus menilai sebuah kota? Atau apakah penilaian kita terhadap sebuah kota, apakah perekonomiannya atau pusat perbelanjaan yang lengkap yang ada di dalamnya, atau banyaknya gedung-gedung mewah yang bertingkat yang ada di kota itu, atau kebersihannya, atau kenyamanannya, atau tingkat kriminalitas yang rendah, atau transportasinya. Mungkin banyak penilaian-penilaian yang bisa kita ambil terhadap sebuah kota. Namun kalau kita belajar dalam Mazmur ini ingin mengajarkan kepada kita mengenai suatu kriteria yang sangat berbeda untuk menilai sebuah kota. Dan kota yang dipelajari, yang ditulis atau yang dicatat dalam bacaan ini adalah mengenai kota Sion. Sion sebagai kota Allah, kalau kita melihat di bacaan ini, dia sangat dikagumi oleh pemazmur. Sion sebagai kota Allah sangat diinginkan oleh banyak orang tentu saja. Hal-hal yang begitu mulia tentang Sion ini dikatakan di ayat yang ketiga. Apa yang menjadikan kota Sion ini begitu mulia? Ya, kalau kita sama-sama pelajari. Nah, dalam bacaan kita, nilai kota Sion yang pertama di situ adalah Tuhan sendiri yang menegakkannya. Itu di ayat yang kelima. Ayat yang kelima demikian. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Betapa mulianya kota Sion ini sehingga dituliskan di situ, Tuhan sendiri yang menegakkannya. Setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya manusia mungkin ingin mengubah sebuah kota, ya. Tetapi tidak ada yang bisa menandingi bagaimanakah Tuhan menegakkan sebuah kota. Kalau Tuhan sendiri yang menegakkan sebuah kota, maka tidak akan ada yang dapat melawan kota itu. Tidak akan ada yang dapat menandingi kota itu, karena kalau Tuhan sendiri yang menegakkannya, berarti di dalamnya ada kekokohan, di dalamnya ada kemuliaan, di dalamnya ada kekuatan, karena Allah sendiri yang menegakkannya. Yang kedua, nilai kota Sion di situ diakui oleh Tuhan. Itu di ayat yang ke-6. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana, Selah, ya. Nah, di ayat yang ke-6 ini diakui oleh Tuhan. Mungkin di antara banyak bangsa-bangsa yang tercatat, tetapi di sini dikatakan waktu Tuhan itu menghitung bangsa-bangsa, tetapi kota Sion ini tercatat dengan begitu mulia, tercatat di mata Tuhan. Karena di Sion itu banyak orang-orang yang dilahirkan di sana sesuai dengan
kehendaknya Tuhan. Ada keistimewaan, ada perbedaan yang dicatat di mata Tuhan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Kota Sion ini dicatat secara khusus di mata Tuhan, diingat oleh Tuhan, diakui oleh Tuhan secara istimewa. Tentu ada sebuah keistimewaan dari kota Sion ini. Kota Sion ini memiliki kemuliaan, betapa mulianya di hadapan Tuhan ini. Yang ketiga yang saya catat, nilai dari kota Sion yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-7, tempat kesukaan. Kenapa istimewa? Kenapa begitu mulia? Dan tempat ini ternyata mendatangkan kesukaan bagi banyak orang. Tercatat di ayat yang ke-7 demikian, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalammu. Luar biasa Bapak Ibu, bahwa kota Sion ini kota yang sudah dipilih oleh Tuhan, kota yang mendatangkan kesukaan bagi banyak orang. Tentu saja banyak orang ingin menempati kota ini. Tentu saja banyak orang ingin memasuki kota ini. Nilai dari kota Sion di pemandangan Tuhan begitu istimewa, dan siapa saja yang masuk ke sana dia akan mengalami sukacita senantiasa. Dari sini kita dapat belajar mengapa Sion nilainya begitu istimewa. Karena Allah yang mengerjakan segalanya di dalamnya. Mazmur 78 ayat 68-69. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Nilai kota yang istimewa ketika Tuhan ditegakkan di dalamnya, ketika Tuhan bekerja di dalamnya, bahkan Tuhan mengakui kota itu sebagai kota yang mulia, sehingga dia memberkati kota itu. Aplikasinya bagi kita Bapak Ibu, jangan menilai kota dari kemegahannya, kemajuannya, nilai sejarah yang dikandungnya, tetapi nilailah kota di mana kita ditempatkan. Allah mengerjakan rencana keselamatan baginya. Itu sebabnya yang harus kita lakukan, berdoalah bagi kotamu supaya Allah bekerja di kota di mana Tuhan menempatkan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Puji Tuhan, kita bersyukur di mana kita ditempatkan Tuhan, di sebuah kota. Kalau kita ada di kota ini, kita percaya ada rencana besar, ada tugas besar juga bagi kita, supaya kita berdoa bagi kota kita. Kita juga menjadi berkat di tengah-tengah kota kita. Mari kita rindu melihat bahwa kota kita menjadi kota yang bernilai, karena kita memohonkan berkat, karya keselamatan juga dikerjakan di dalam kota kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Saya percaya Bapak Ibu menerima berkat-berkat rohani melalui Renungan 79 yang kami sampaikan. Apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan supaya kita menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Kita akan mengucap syukur, terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan kami, firman-Mu adalah penuntun kami. Melalui renungan firman Tuhan, kami boleh belajar sebagaimana Tuhan menghargai,
Tuhan yang menempatkan kota-kota yang ada di atas muka bumi ini. Engkau juga yang menempatkan kami umat-umat-Mu di setiap kota-kota seperti kehendak Tuhan. Kiranya Engkau yang memandang setiap kota-kota itu sebagai kemuliaan Allah di mana Engkau akan bekerja, Engkau juga mengerjakannya melalui kami umat-umat-Mu, sehingga di mana kami ditempatkan di kota yang Tuhan tetapkan, kami berdampak, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kiranya hidup kami seperti terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kami umat-umat-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.